Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Eka Aprilia akan membahas tentang konsep BK di sekolah. Sebelumnya saya sendiri Eka Aprilia dan saya ditemani oleh dua rekan saya yaitu Uswatun Hasanah dan Nanda Wulan. Oke, langsung saja. Bimbingan dan konseling menyinggung masalah bimbingan dan konseling. Dua istilah tersebut merupakan hal yang sering dirangkaikan bagaikan kata majemuk. Sebagai salah satu lembaga pendidikan, sekolah membutuhkan pelayanan BK dalam penyelenggaraan dan meningkatkan kondisi kehidupan di sekolah demi tercapainya tujuan pendidikan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, konselor harusnya memenuhi asas dan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Pemenuhan asas-asas bimbingan itu harus memperlancar pelaksanaan dan lebih menjamin keberhasilan layanan atau kegiatan. Sedangkan pengingkarannya akan dapat menghambat atau bahkan menggagalkan pelaksanaan serta mengurangi atau mengaburkan hasil layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling itu sendiri. Begitu pula dengan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling tidak bisa diabaikan begitu saja, karena prinsip bimbingan dan konseling menguraikan tentang pokok-pokok dasar pemikiran yang dijadikan pedoman program pelaksanaan. Kemudian dapat juga dijadikan sebagai seperangkat landasan praktis atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Sebelum kita lanjut lebih jauh dari pembahasan ini, ada kalanya kita mengetahui terlebih dahulu tentang bimbingan dan konseling itu sendiri. Menjelaskan tentang pengertian bimbingan. Bimbingan itu dapat diartikan sebagai bantuan atau pertolongan yang ditunjukkan untuk individu-individu, gunanya yaitu untuk menyelesaikan kesulitan yang dialami oleh individu tersebut, serta dapat menjadikan individu itu lebih memahami dirinya sendiri, lebih mencintai dirinya sendiri, serta dapat menyesuaikan diri di lingkungan sekitarnya. Sedangkan konseling adalah proses pemberian bantuan oleh seorang ahli atau konselor kepada sang individu atau klien yang memiliki masalah untuk mengatasi masalah dan mengembangkan kompetensi. Baik teman-teman, setelah dijelaskan oleh teman-teman saya, pengertian dari bimbingan konseling menurut saya sendiri itu bimbingan konseling adalah suatu pembelajaran atau kegiatan yang mengatasi masalah untuk membentuk suatu karakter seseorang atau siswa. Secara khusus, bimbingan dan konseling bertujuan membantu siswa dalam ada 5 tujuan. Yang pertama yaitu memahami dirinya, baik kekuatannya maupun kelemahannya. Yang kedua yaitu menentukan pilihan-pilihan yang tepat, sebab kesalahan dalam menentukan pilihan dapat menimbulkan masalah baru yang mungkin lebih buruk. Jadi yang poin kedua ini guru BK itu harus paham masalah dan juga harus bisa mengatasi atau memberi solusi kepada siswanya itu harus tepat sasaran biar tidak salah paham atau biar tidak menimbulkan masalah lain. Yang ketiga yaitu bimbingan dan konseling juga bertujuan membantu siswa dalam mencari jalan keluar atau mengatasi masalah-masalah yang dihadapi siswa dalam kehidupannya, terutama kehidupan sekolah, itu yang paling penting. Yang keempat yaitu hal yang paling penting diperlukan dalam kehidupan adalah menyesuaikan diri. Bimbingan dan konseling berusaha memberikan pelayanan kepada siswa agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kelima yaitu
Di sekolah, bimbingan dan konseling diberikan agar siswa dapat mencapai prestasi yang optimal, khususnya prestasi belajar ya. Jadi yang poin kelima ini, guru BK harus memberikan motivasi gimana caranya siswanya itu harus semangat belajar, harus semangat mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah yang lainnya gitu. Dapat disimpulkan yaitu bimbingan konseling ini mempunyai tujuan untuk memecahkan kesulitan atau masalah yang tengah dihadapi oleh siswa dalam proses belajar mengajar. Juga menjadikan siswa agar dapat bersosialisasi dengan lingkungan di sekolah atau maupun lingkungan di keluarganya dengan baik. Secara umum, bimbingan konseling ini mempunyai tujuan 4, yaitu yang pertama yaitu kebahagiaan hidup pribadi, yang kedua yaitu kehidupan yang lebih efektif serta produktif, yang ketiga yaitu kesanggupan hidup bersama orang lain, dan yang terakhir adalah keserasian antara cita-cita yang dimiliki oleh siswa dan kemampuan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Kemudian, upaya yang dilakukan guru BK di sekolah yaitu di sini saya memaparkan 3. Yang pertama, memberikan peluang siswa untuk mengungkapkan permasalahan yang dialaminya. Jadi, guru memberikan kesempatan kepada siswa yang bersangkutan untuk menceritakan apa yang sedang ia alami. Kemudian yang kedua, guru BK harus mampu memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang dialami oleh siswa. Dan yang terakhir yaitu guru BK harus paham tentang apa itu bimbingan konseling sehingga guru BK mampu memberikan jawaban atau solusi yang tepat atas permasalahan yang dialami oleh siswa tersebut. Jadi guru BK juga harus memahami serta mengerti apa yang jadi masalah pada siswa tersebut. Kemudian ada salah satu hadis Rasulullah yang dijelaskan sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, apabila suatu perkara diserahkan atau pengelolaannya kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu sajalah saat kehancurannya atau ketidakberhasilannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi maksud dari hadis tersebut adalah orang yang memberikan konseling itu harus ahli atau seseorang yang profesional dalam bidang konseling supaya mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan. Dan apabila ketika kegiatan bimbingan konseling dilaksanakan oleh orang yang bukan ahlinya atau orang yang sok-sok mengerti tentang konseling, maka tidak akan mencapai hasilnya dan akan memperburuk si klien tersebut sehingga tidak mencapai solusi yang tepat atau titik terang, menemukan titik terang dalam permasalahan tersebut. Jadi seorang konselor itu harusnya dari ahli atau orang yang sudah benar-benar profesional dalam bidang konseling sehingga orang-orang yang akan berkonsultasi tidak salah dalam menceritakan permasalahannya atau solusinya tepat dan ditemukan titik terang dari permasalahan tersebut. Baik, itu saja teman-teman penjelasan dari konsep dasar BK di sekolah. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, mohon maaf. Saya Eka Aprilia dan juga saya mewakili teman-teman saya Uswatun Hasanah dan Nanda Wulan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.